أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-malikil quddusil azizil jabbar, mukawwiril laili 'alan nahar, wassalatu wassalamu ala sayyidil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi alladzina yarjuna syafa'atahu yaumal mahsyar, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat, para jamaah Masjid Raya Al-Jabbar yang Allah muliakan, alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan izin dan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa menunaikan salah satu kebutuhan kita, yaitu kebutuhan rohani dalam bentuk bersujud dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan salat zuhur. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang tidak lama ini izinkan kami untuk mengkaji sebuah tema tentang nikmat menjadi seorang muslim. Kita semua tahu sering sekali para dai, para mubalik menyampaikan bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat karena kita menjadi orang yang beriman dan nikmat karena kita menganut agama Islam. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 164 yang tadi kami bacakan menegaskan, laqad manna, sungguh Allah telah memberikan anugerah alal mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, idz ba'atsa fihim rasula, ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul, min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri, yang tugas Nabi dan Rasul itu adalah yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, juga mengajarkan Alkitab, mengajarkan Al-Qur'an dan hikmah, wa yuzakkihim, dan juga kemudian para rasul itu membersihkan jiwa mereka, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, meskipun sebelum itu orang-orang tersebut berada dalam kesesatan. Melihat ayat ini, sungguh bahwa keimanan itu adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali orang-orang di sekitar kita, jutaan, ratusan bahkan miliaran manusia di dunia ini yang tidak Allah karuniai keimanan dan keislaman. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa sungguh banyak orang-orang yang kafir itu menginginkan agar menjadi orang yang beriman, tetapi hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak turun kepada mereka. Bimbingan Allah Subhanahu wa taala tidak turun kepada mereka sehingga mereka tetap menjadi orang yang merugi. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kita, mencatatkan di lauh mahfuznya, mencatatkan dalam takdir kita bahwa kita dihidupkan, dilahirkan dalam keadaan seorang muslim dan beriman, dan mudah-mudahan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala juga dalam keadaan Islam dan iman. Mengapa demikian? Dalam beberapa hal kita melihat setidaknya ada 3 hal yang menjadikan kita ini sangat beruntung dengan Islam yang kita anut. Ada 3 hal yang menjadikan kita ini istimewa. Pertama adalah mengapa kita ini betapa beruntung dan nikmat menjadi seorang muslim. Pertama adalah karena agama Islam
agama yang pasti dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang bukan saja berbicara tentang kehidupan dunia, agama yang bukan saja mengharapkan keselamatan kita di dunia, tapi lebih dari itu, Islam menjadikan jalan kepada kita agar kita selamat dan bahagia dalam kehidupan yang lebih panjang di akhirat nanti. Dan lebih dari itu, Islam menjadikan kehidupan dunia ini sebagai jalan pintu untuk meraih kebahagiaan kita di akhirat nanti. Jadi di dalam Islam tidak dibedakan dan tidak dipisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tidak boleh menjadikan pertentangan antara kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika kamu ingin bahagia di dunia, ingin sukses di dunia, jadilah seorang koruptor biar mudah kaya raya. Jadilah orang yang curang supaya kamu bisa kaya raya, sehingga kamu bisa mendapatkan kenikmatan di dunia. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ketika kita ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik di akhirat, yang bahagia di akhirat, justru jadilah orang yang paling baik di dunia ini. Jadilah seorang pengusaha yang sukses tanpa menzolimi orang lain. Jadilah seorang pejabat yang setinggi-tingginya tanpa melakukan tindakan korupsi sedikit pun. Maka ketika kita berbuat baik, melakukan amalan-amalan terbaik kita di dunia, itu adalah sebetulnya tabungan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Pun sama ketika kita melakukan keburukan di dunia, itu juga sama dengan kita sedang menabung kecelakaan bagi kita di akhirat. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, yang kita minta di dalam Islam adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kedua, mengapa kita beruntung memeluk agama Islam ini dan beriman ini? Islam adalah agama rahmah. Islam adalah agama kasih sayang. Bukan hanya untuk umat Islam, tetapi Islam ini agama kasih sayang untuk semua alam. Untuk benda hidup, untuk benda mati, untuk makhluk hidup, untuk manusia, untuk jin, untuk benda-benda semua yang ada di jagat raya ini merasakan kenikmatan rahmatnya agama Islam. Sebagai seorang muslim, tentu kita merasakan rahmatnya ajaran Islam. Tidak ada satupun ajaran Islam ini yang membebani orang Islam. Tidak ada satupun perintah agama yang memberatkan kita sebagai seorang muslim. Allah mewajibkan kita melaksanakan sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Tetapi jika kita dalam keadaan sakit, maka sholat itu tidak harus kita laksanakan di masjid. Jika kita dalam keadaan sakit, tidak harus kita mendirikan sholat itu dengan berdiri. Jika kita dalam keadaan sakit, tidak harus berwudu dengan air, cukup dengan tayamum. Bahkan orang yang sedang terbaring di rumah sakit tanpa daya bisa tetap melaksanakan mendirikan sholat hanya dengan memberikan isyarat. Tidak ada aturan agama yang memberatkan kita. Agama Islam melarang mencuri, bukan ingin memotong tangan, tetapi agama Islam ingin menegakkan ketenangan bagi semua, bagi umat Islam, bagi non-muslim. Orang Islam diharamkan menyakiti orang non-muslim yang dhimmi. Orang Islam diharamkan menjadi sebab ketakutan orang-orang non-muslim. Di mana ada seorang muslim di situ, maka kedamaian harus tegak di situ. Di mana ada orang yang mengaku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka orang-orang non-muslim yang hidup di sekitarnya harus merasakan kedamaian sebagai ruh Islam. Maka kita tidak boleh menyakiti setiap orang yang berbeda dengan agama kita. Ada aturan-aturan Islam yang mengharuskan kita menghargai, menghormati orang yang berbeda agama kita. Dalam urusan muamalah kita diberikan keleluasaan, kita harus menjadi sumber ketenangan bagi orang-orang non-muslim. Lihat piagam Madinah, ketika Rasulullah SAW berkuasa di Madinah, mendirikan negara Islam di Madinah. Di situ ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Majusi, semua hidup dalam penuh kedamaian. Di bawah pimpinan Rasulullah SAW, di bawah tegaknya ajaran Islam. Tidak ada ketakutan dalam diri mereka kecuali ketika mereka berkhianat terhadap perjanjian itu. Maka di negeri yang sangat pluralis ini, yang sangat beda agama dan keyakinan ini, kita harus hadir sebagai seorang muslim
dan menegakkan nilai-nilai kasih sayang dan rahmat di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi contoh di negeri ini sebagai pemeluk agama yang betul-betul mewujudkan kasih sayang sebagaimana ruh ajaran agama Islam itu sendiri. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berikutnya adalah mengapa kita ini beruntung dan harus kita rasakan Islam itu sebagai sebuah nikmat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis ini hadis sahih. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan, sungguh membanggakan kehidupan seorang muslim itu. Mengapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Sebab semua urusan orang bermukmin itu semuanya adalah baik baginya. Walaisa li ahadin illa lil mu'minin, dan tidak ada yang punya prinsip kehidupan semua baik kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mengapa demikian? Kata Rasulullah SAW, ini hadis sahih riwayat Muslim. In asabat husarra, jika orang yang beriman itu Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan keberuntungan, Allah berikan kesuksesan, syakar. Orang beriman itu akan segera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika khairun lahu. Maka sikap bersyukur atas anugerah kebaikan, atas nikmat, atas kebahagiaan, atas kesuksesan yang Allah berikan, kemudian dia bersyukur, itu adalah kebaikan bagi seorang mukmin. Lalu di pintu lain, di sisi lain, kata Rasulullah SAW, wa in asabathu dharra. Lalu bagaimana jika seorang mukmin ditimpa oleh kemalangan, kesulitan, kegagalan, dan segala macam bentuk jerih payah di dunia? Bagaimana? Sabar. Orang mukmin akan bersabar. Fadzalika khairun lahu. Tentu orang sabar itu sangat baik baginya. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menyertai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah tidak mengatakan innallaha ma'al musallin. Allah selalu bersama orang-orang yang salat. Allah tidak mengatakan innallaha ma'as shaimin, bahwa Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang puasa. Tidak. Tapi innallaha ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa bersama dengan orang-orang sabar. Mengapa? Karena ibadah salat tanpa kesabaran tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah kita bisa melakukan sholat dengan khusyuk, dengan tertib, dengan teratur, dengan baik kalau kita tidak sabar melakukannya. Siang-siang seperti ini, orang-orang di luar kita mungkin mereka bukan berkumpul di masjid, berkumpul di tempat makan, ketawa-ketawa, makan yang enak. Berat rasanya membasahi muka dengan air wudhu, berat rasanya melangkahkan kaki ke masjid. Kalau kita tidak sabar melakukan itu, maka tidak akan terjadi sholat berjamaah di masjid semacam ini. Orang yang saum juga tidak akan terjadi kalau tidak sabar. Meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan hubungan suami istri. Semua itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun kalau tidak punya kesabaran. Maka derajat kesabaran sangat luar biasa. Oleh sebab itu, setiap mukmin seluruh sisi kehidupannya adalah positif, adalah baik, adalah bahagia. Sebab jika dia ditimpa kebaikan, ditimpa kesuksesan, ditimpa kebahagiaan, dia tidak akan lupa diri, dia tidak akan sombong, dia tidak akan adigung-adiguna, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab dia mengerti bahwa sebuah kesuksesan, segala keberhasilan, segala kenikmatan yang ia dapatkan itu tidak mungkin terjadi kalau tidak dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika dia ternyata ditimpa kemalangan, kesulitan ekonomi, kesulitan segala hal yang hari ini banyak sekali mendera kita, maka itu tidak menjadikan seorang mukmin patah hati, patah arang, kecil hati, frustasi, apalagi bunuh diri. Seorang mukmin yang sejati adalah yang ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya, ketika Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajatnya dengan ujian, maka tidak ada yang dipersembahkan kecuali kesabaran. Lalu adakah dalam hidup kita itu selain dua dimensi ini? Antara dimensi baik, kemudian kita bersyukur, kemudian dimensi yang tidak baik, kemudian kita bersabar. Itu hanya dimiliki oleh seorang muslim.
oleh orang yang beriman. Oleh sebab itu, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah memperingatkan kita, wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Dalam surat Al-Baqarah ini, hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Melihat betapa nikmat seorang muslim mengamalkan, menghayati agamanya, mengamalkan, menghayati keimanannya, hidup tentram, tidak suka membuat keributan, tidak suka membuat kekacauan, apapun kondisinya dia nikmat, senang dia bersyukur, susah dia bersabar. Maka kata Al-Quran, hati-hati, wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Banyak sekali orang-orang ahlul kitab, law yaruddunakum, ingin sekali orang-orang ahlul kitab itu mengembalikan kalian min ba'di imanikum, setelah kalian iman itu kuffara, kembali kepada kafir lagi. Mengapa demikian? Kata Al-Quran, hasadam min indi anfusihim, karena mereka iri hati, karena mereka dengki, mau masuk Islam gengsi, mau masuk Islam malu, memang tidak dapat hidayah, tapi melihat orang-orang Islam ini mengapa hidupnya sangat tenang. Mengapa umat Islam itu dikasih kebahagiaan jadi baik, dikasih cobaan dan kesakitan jadi baik. Mereka sangat iri. Hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahul haq. Jadi ini peringatan Al-Quran bahwa tidak diragukan lagi, sungguh keislaman kita, keimanan kita adalah merupakan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang banyak di dunia ini manusia-manusia yang tidak didapatkannya. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, jika kita mengaku sebagai seorang muslim, jika kita mengaku sebagai seorang mukmin tapi tidak merasakan bagaimana berislam itu sebagai sebuah kenikmatan, malah berislam itu dirasa sebagai sebuah beban, berarti keislaman dan keimanan kita itu harus ditinjau ulang kembali. Sekali lagi, kalau seorang muslim merasa berat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang mengaku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi berat sekali untuk taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, disuruh zakat, kenapa saya harus zakat? Ini kan uang hasil saya, ini emas saya kumpulkan kan hasil usaha saya, mengapa harus saya keluarkan? Mengapa malam-malam saya harus bangun sholat malam, harus bangun sholat subuh? Mengapa saya harus sedekah? Mengapa saya harus membantu orang fakir miskin? Ini kan harta-harta saya. Mengapa tidak Allah saja yang memberikan makan? Jika ada terbetik di dalam hati kita pertanyaan semacam itu, lalu Islam, keimanan kita dirasakan sebagai beban, bukan sebagai sebuah kenikmatan, maka kita harus meninjau ulang kembali keimanan kita. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih di dunia, sebelum evaluasi itu terjadi di alam kubur, sebelum evaluasi itu terjadi di akhirat. Kalau kita baru sadar di akhirat akan lemahnya nilai keimanan kita, maka tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki. Maka mumpung kita masih sehat, hadirin hadirat rahimakumullah, mumpung kita diberikan kenikmatan, keluangan waktu di dunia ini, maka evaluasilah, lihatlah apakah Islam, iman yang kita ikrarkan sebagai agama kita, yang kita ingin hidup dan mati dalam keadaan Islam, apakah Islam dan iman itu kita rasakan sebagai sebuah nikmat atau sebagai sebuah beban, sebagai sebuah karunia atau sebagai sebuah laknat? Maka kalau ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, kita berislam terpaksa karena tidak enak dengan tetangga, karena tidak enak dengan orang tua, karena merasa didorong-dorong, karena kita dibebani dengan segala macam kewajiban. Sekali lagi, mumpung kita masih sehat di dunia ini, kita hitung kembali, kita perbaiki kembali nilai-nilai keislaman yang ada di dalam diri kita. Apakah kita berislam nikmat, bahagia, kemudian mendorong kita untuk melakukan kebaikan, atau justru berislam, beriman kita menjadi beban sehingga kita beragama secara munafik. Berjilbab sih berjilbab, tetapi auratnya masih diperlihatkan. Sedekah sih sedekah, tetapi menyakiti orang lain. Zakat sih zakat, tetapi tidak diniati dengan baik. Harta yang diambilnya harta yang haram. Itu berarti Islam dan iman kita belum memberi nikmat, belum menjadi sebab kenikmatan, dan kita beragama belum sesuai dengan yang diharapkan. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang sangat singkat ini kami mengajak dan mengingatkan kita semua, sekali lagi
bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita sejak di dalam kandungan orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala mengikrarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya Tuhan yang kita imani. Setelah kita dilahirkan, kita hidup dalam lingkungan orang-orang yang beriman, dalam lingkungan 2 kalimat syahadat. Kemudian juga kita berikrar, berdoa, berupaya agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan 2 kalimat syahadat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan demikian nyatalah bahwa Islam dan iman adalah sebuah nikmat. Allah telah memilih kita dari jutaan, dari miliaran manusia. Allah telah menurunkan hidayah itu kepada kita, yang hidayah ini tidak bisa kita beli dengan apapun. Kalau bukan karena anugerah Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah memiliki hidayah ini, dan kita tidak akan pernah merasakan nikmat hidup menjadi seorang muslim. Yang tadi 3 alasannya. Yang pertama, Islam adalah agama yang dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Islam adalah agama rahmah. Seluruh ajarannya adalah rahmah, kasih sayang untuk seluruh manusia, untuk seluruh jagat raya ini. Dan yang ketiga, umat Islam itu orang yang sangat beruntung karena semua dimensi kehidupannya adalah kebaikan. Diuji dia akan sabar, diberi kenikmatan dia akan bersyukur. Maka tidak ada lagi kebaikan selain 2 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan yang benar, dan kita diberikan istiqomah dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah, fathul qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.